Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat anak-anak muda dimanapun kalian berada. Malam hari ini kita akan beribadah dalam ibadah kaum muda. Kita akan mulaikan ibadah ini dengan menyanyikan lagu pujian Selidiklah akan daku ya Allah. Haleluya. Haleluya. Selidiklah akan daku ya Allah. Selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, biar malam hari ini sejak awal kita mau hadapkan diri kita untuk diteropong oleh Tuhan, dilihat, ditatap oleh Tuhan, untuk mencari, untuk melihat segala yang menjadi kekurangan kita, supaya kita dididik, kita diasah, kita dibina oleh Tuhan, supaya satu saat kalau kita memberi diri selalu untuk diselidik oleh Tuhan lewat firman-Nya, maka satu saat tidak ada lagi cacat celah, tidak lagi kekurangan. Tuhan akan menampilkan diri kita di hadapannya sebagai mempelai wanita tanpa cacat dan celah. Oleh sebab itu kita besarkan hati kita untuk kita memberi diri setiap waktu, setiap saat, untuk Tuhan mengkoreksi kita, menyatakan apa-apa yang tidak benar dari kita, supaya ada kesempatan kita berbenah diri. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, selidiklah akan daku. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Selidiklah akan daku ya Allah. Haleluya. Selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Sekali lagi, selidiklah akan daku, selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan aku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Ujilah akan daku, ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya, dengan segala pelanggarannya. Namun malam hari ini biarlah firman-Mu meneropong kami, menatap kami, memperlihatkan betapa banyak kekurangan kami, sehingga menyadarkan kami bahwa hari demi hari adalah hari kami untuk berbenah diri, supaya saatnya nanti, saat Engkau datang kembali, kami didapati tanpa cacat dan tanpa celah. Sebab hari-hari kami gunakan untuk berbenah diri. Terima kasih Tuhan, kuasa kegelapan yang mau mengganggu jalannya ibadah pelayanan kami. Kami akan patahkan, kami akan usirkan pekerjaannya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kala roh jahat setan, kami usir semua pergi dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Dan biarlah urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, urapi kami di mana-mana kami berada. Terima kasih Tuhan, layakkan kami ada di hadapan-Mu untuk melayani dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Ya. Kita akan nyanyikan lagu berikutnya. Ya, kita akan bangkit berdiri ya, kita akan nyanyikan dengan sukacita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Dari atas. Ku diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kur. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Puji Tuhan. Silakan duduk.
Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Itulah bagian dari lagu yang akan kita nyanyikan sekarang ini, ya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Dari atas. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kor. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kor. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kami perlu Kau, kami perlu Kau
Puji Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan, kita perlu Tuhan. Engkau muda, tapi tetap engkau harus perlukan Tuhan. Lagu berikutnya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Gor. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir dan tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Kita sampai pada lagu terakhir. Kita akan mempersiapkan diri untuk menerima firman Allah. Kita akan nyanyikan satu lagi, Ku tahu Bapa, peliharaku, Engkau baik, sangat baik bagi kami sekalian. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku tahu Bapa, peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin selalu sertaku. Dia baik bagiku. Sekali lagi.
kaum muda yang dikasih Tuhan, Tuhan izinkan kita mengalami banyak hal, bagaikan ada badai, ada gelombang yang menghantam hidup kita ini. Tetapi semuanya itu mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu biar malam hari ini sadari dan yakinlah bahwa Bapa mengasihi kita. Dia sangat menganggap kita berharga di matanya. Oleh sebab itu segala yang kita alami, segala yang menimpa kita, satu hal semata-mata untuk mendatangkan kebaikan. Jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu, percayalah. Tidak ada yang salah dalam rancangan Bapa, tapi kita yang belum mengerti. Kita bangkit berdiri sekali lagi, kita akan nyanyikan, ku tahu Bapa, Engkau peliharaku, Engkau baik, Engkau sangat baik bagi kami. Haleluya. kasih Tuhan, Engkau selalu baik dalam hidup kami. Namun kami yang kurang mengerti dan tidak mengerti sama sekali. Kami salah berpikir tentang perbuatan-Mu, rancangan-Mu dalam hidup kami. Namun biarlah lewat firman, lewat apa yang kami alami setiap hari, pendewasaan yang kami alami dengan waktu hidup kami ini Tuhan, membuat kami bisa mengerti bahwa segala sesuatu yang Engkau izinkan kami alami itu semata-mata untuk mendatangkan kebaikan, supaya kami semakin hari semakin baik lagi. Kami semakin mengasihi Engkau, semakin mengerti rancangan dan pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri berbicara kepada anak-anak-Mu. Walaupun hamba-Mu menyampaikan firman secara jasmani ini Tuhan, namun biarlah anak-anak-Mu bisa menangkap bukan sebagai perkataan hamba semata, tapi adalah perkataan yang dari Engkau untuk memberikan mereka jalan keluar, memberikan mereka jawaban dalam setiap persoalan, setiap coba yang sedang mereka alami dalam hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Kuasa kegelapan roh jahat mau mengganggu kami. Oleh sebab itu layakkan kami panggil nama-Mu untuk mengusirkan kuasa kegelapan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat setan kami usir semua pergi dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa.
Dan biarlah urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, urapi kami sekalian. Layakkan hamba menjadi berkat buat anak-anak muda ini, sehingga mereka dibina dari masa muda. Mereka tumbuh sebagai orang-orang yang tangguh, di pahlawan-pahlawan iman yang dapat diandalkan dan dapat menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat anak-anak muda dimanapun kau berada. Malam hari ini kita sampai pada pembahasan firman Allah di dalam tema besar, yaitu tokoh-tokoh iman, saksi-saksi iman, bahwa iman itu bukan teori, bahwa iman itu adalah suatu kenyataan. Nah, oleh sebab itu biar kita boleh mengalami bahwa firman harus menjadi kenyataan dalam hidup kita ini. Puji Tuhan, kita sedang mempelajari saksi demi saksi dari saksi iman yang dimunculkan, yang ditampilkan oleh penulis kitab Ibrani, yaitu seorang wanita. Ya, ini adalah saksi iman yang kesekian. Ya, kita baca dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, satu ayat, oleh sebab itu berusaha untuk temukan dan membacanya secara privat, ya, secara pribadi. Kitab Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-31, satu ayat saja ya. Kalau saya melihat dari apa yang kita baca ini adalah saksi iman seorang wanita yang kedua setelah Sarah, itu disebutkan pada ayat yang ke-11. Bagi kita bisa mengerti bahwa untuk menjadi saksi iman itu tidak terpengaruh, tidak tergantung apakah dia seorang pria, bergender seorang pria, ya, atau seorang wanita, anak-anak muda atau orang tua, tidak, siapapun juga. Engkau pemuda-pemudi, ya, engkau pria atau engkau wanita, semua kita harusnya menjadi saksi iman. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang ke-31 demikian bunyinya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Sekali lagi saya baca, karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Puji Tuhan. Dalam ayat yang kita baca, tambah lagi ya, bahwa menjadi saksi iman tidak bergantung betapa baiknya dia. Ya, kita lihat Rahab disebutkan, siapa dia? Seorang sundal, perempuan sundal, seorang yang tidak punya apa-apa yang baik dia. Ini sampah masyarakat. Ya, tapi Alkitab mengatakan, tapi waktu dia menghadapi dua orang pengintai yang diutus oleh Yosua untuk memata-matai kota Jericho, maka dia menyambut dengan baik. Nah, malam hari ini engkau mendengarkan firman Allah, jangan katakan, saya sudah jahat, saya jatuh, saya kotor, saya najis, saya tidak layak, saya ini sampah, saya ini kotoran. Alkitab mengatakan siapapun kita, kalau kita menyambut pengintai, utusan Tuhan, siapapun dia, kita menyambut utusan Tuhan, maka kita pun akan menjadi saksi iman, kita diselamatkan, kita tidak turut dibinasakan seperti orang Jericho, semuanya dibinasakan. Hanya Rahab sekeluarga yang dipelihara hidupnya, tidak dibinasakan. Sebaliknya mereka mendapatkan tempat untuk tinggal bersama-sama dengan orang Israel, bahkan melebur menjadi bangsa yang baru. Dia orang Jericho, orang kafir, dia orang Amori, ya. Tetapi karena dia menerima utusan Tuhan, maka dia direstorasi oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan putus asa, ya. Jangan bersalah mengerti tentang Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kita mendengar firman Allah, tangkap firman Allah, maka kita akan mengalami dari kebaikan kepada kebaikan yang lebih besar. Amin. Puji Tuhan. Nah, malam hari ini saya akan memperlihatkan
Ya, Rahab itu dalam cerita yang lebih lengkap di dalam kitab Yosua. Saya memberikan kalian tugas untuk membaca kitab Yosua. Minggu lalu atau Sabtu lalu kita membaca bagaimana kota Yeriko itu hancur temboknya karena iman bangsa Israel. Kali ini kita lihat seorang yang tidak kecil perannya menghancurkan tembok Yeriko adalah Rahab. Dia penduduk asli kota Yeriko dan dia mendapatkan kesempatan mengenal Tuhannya bangsa Israel dan mengalami pekerjaannya. Kalau sudah melihat itu dalam kitab Yosua pasal yang kedua, kitab Yosua pasal yang kedua, sudah baca secara utuh mulai ayat yang ke-1 sampai ayat 24, maka cerita ini saya bagikan dalam 3 kelompok besar, 3 poin ya. Apa yang diperbuat oleh Rahab itu sehingga dia tidak layak dibinasakan seperti orang Yeriko yang lain, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, yang hina, yang mulia, bahkan rajanya sekalipun itu tidak layak untuk diselamatkan. Mereka harus ditumpas bagaikan sampah yang harus dibakar. Tetapi kenapa Rahab sampah masyarakat saja? Begitu sampahnya sehingga dia tidak diizinkan membaur bersama dengan penduduk yang lain. Dia tinggal terpencil. Dia tinggal di atas tembok kota Yeriko. Di sana dia berada, seperti dia dibuang. Ya, kalau orang Israel malah ini seperti berada di luar bagaikan orang-orang kusta, di luar perkampungan, di luar perkemahan, di luar tembok. Tapi kita lihat ada hal yang positif yang dilakukan. Ada hal yang baik yang dilakukan oleh Rahab. Ini yang Tuhan katakan, ini tindakan iman. Kita dengarkan firman Allah, kita beriman, tapi iman tidak hanya percaya secara keyakinan biasa, ya, tetapi iman itu harus ditunjukkan, harus ada buktinya. Di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 25, salah satu contoh bahwa iman itu harus ada buktinya adalah Rahab. Tolong baca. Pada ayat yang ke-25, kitab Yakobus pasal 2 ayat 25. Ya, Yakobus pasal 2 ayat 25 demikian bunyinya, dan bukankah demikian juga Rahab? Ya, ini karena bukankah demikian itu berarti ada kalimat, ada poin sebelumnya yang disampaikan. Ini hanya penguat, ya, peneguh. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu? Ya, dalam perjanjian lama disebutkan perempuan sundal. Dalam perjanjian baru disebutkan pelacur itu. Jadi diperlihatkan bagaimana sosok dari Rahab ini. Identitasnya seperti apa. Pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Jadi ada beberapa perbuatan. Tidak satu perbuatan, tetapi beberapa perbuatan. Ada perbuatan-perbuatannya karena ia menyembunyikan orang yang disuruh itu ke dalam rumahnya, di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab itu, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman itu harus ada perbuatan, ada bukti. Nah, malam hari ini saya akan perlihatkan perbuatan-perbuatan iman apa yang diperlihatkan oleh Rahab. Dulu dia menyambut 2 utusan yang diutus kepada dia. Tetapi pada ayat yang ke-1 kita baca, ini perbuatan yang dilakukan oleh Rahab. Nah, kitab Yosua pasal yang kedua, ayat yang pertama demikian bunyinya. Sudah temukan dalam Alkitab masing-masing? Saya akan bacakan demikian bunyinya. Yosua pasal yang kedua, ayat yang pertama demikian bunyinya. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Ada spionase ya. 2 orang pengintai katanya. Pergilah, amatilah ya, negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampai mereka
ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah ia keluar, orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki negeri ini. Ya. Tetapi perempuan itu telah membawa dia dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka datang. Ya. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang itu pergi. Segeralah kejar. Tentulah kamu dapat mengejar atau menyusul mereka. So ini cerita awal dari kisah tentang Rahab, perjumpaannya, pertemuannya dengan dua pengintai. Jadi orang Israel itu sejak awal sudah terkenal bangsa yang jago atau hebat dalam hal intai mengintai. Tetapi kalau kita lihat pada saat mereka masuk dua pengintai ini, ternyata orang Yeriko juga hebat dalam pengintai. Ada spionase, ada kontraspionase. Tanpa mereka sadari, jejak mereka, gerak-gerik mereka sudah dipantau orang-orang yang mereka datangi. Ya. Sehingga datang laporan kepada raja bahwa mereka sudah kemasukan, ya, kesusupan. Ada spionase-spionase yang datang untuk memata-matai mereka. Nah, dan apa yang terjadi? Raja marah dan suruh bahwa mereka itu harus dibunuh. Kenapa? Sebab mereka sudah mendengar berita-berita tentang orang Israel yang datang melewati Laut Kulsum. Saya juga heran ya, zaman dulu enggak ada internet, enggak ada pos, enggak ada surat kabar, tapi berita yang datang yang terjadi jauh. Ya, berita yang terjadi itu 40 tahun yang lalu. Bagaimana orang Israel melewati Laut Kulsum, Laut Tiberau, Laut Merah. Itu sudah terjadi 40 tahun yang lalu. Itu masih lekat dalam ingatan mereka. Ya. Dan juga beberapa waktu sebelumnya, ya, bagaimana ada orang-orang Amori, ya, Og dan Sihon itu dibunuh dengan begitu kejam oleh bangsa Israel, sebab mereka memang ditentukan untuk dibinasakan. Dan itu menggetarkan orang Israel. Berita tentang orang Israel sudah viral di tengah-tengah kota Yeriko ini. Sehingga waktu datang pengintai, mereka langsung gemetar. Ini harus ditangkal habis-habisan. Tapi apa yang terjadi? Alkitab mengatakan Rahab justru melindungi mereka. 3 perkara yang dilakukan. Nomor 1 apa? Pada ayat yang pertama dikatakan pengintai-pengintai itu sampai di Yeriko, tugasnya untuk mengamati. Tapi kalau kita baca ayat cerita ini, sebenarnya mereka tidak sempat mengamati untuk melihat. Ya, zaman dulu kan kalau cerita atau film-film tentang spionase, ya, ada yang pura-pura di mobil, baca koran begini, tapi korannya dibolongin sambil lihat-lihat begini, ya. Ya, mungkin itu cara-cara lama, ya. Ya, zaman sekarang lebih ada kamera-kamera kecil, ya, untuk melihat di mana dan apa terjadi. Tapi kalau kita lihat ini, ya, cerita yang dialami oleh 2 pengintai di kota di kota Yeriko ini hanya terjadi 1 malam. Dan orang-orang ini tidak sempat ngapa-ngapain. Begitu masuk mau tidur, ya mungkin digedor-gedor, sebelum digedor udah disembunyikan di atas, ya. Dan mereka tidak ngapa-ngapain. Mereka hanya mendengar sesuatu dari Rahab. Dan sesuatu yang Rahab ceritakan kepada mereka, itu sudah lebih dari cukup. Itu informasi yang sangat berharga, yang boleh diterima dan disampaikan kepada Yosua untuk menjadi tanda bahwa Tuhan sudah menyerahkan kota Yeriko ke dalam tangan bangsa Israel. Nah, saya akan perlihatkan apa yang pertama yang dilakukan. Disebutkan mereka datang, mereka tidur, mereka menginap di rumah Rahab itu untuk tidur, untuk bermalam di situ. Ya, maaf, saya tidak ingin mengajarkan yang tidak baik, tapi seperti rumah bordil, ada kamar-kamar, ya.
mungkin semacam hotel, ya, mungkin semacam hotel tempat penginapan, tapi untuk perbuatan yang tidak baik. Tetapi dua pengintai ini masuk ke rumah ya sundal ini bukan untuk berbuat najis, tapi semata-mata untuk menjalankan tugas. Dan Rahab pun menyambut mereka bukan sebagai pelanggan, ya, bukan sebagai pelanggan, sebab dia tidak pernah berbuat najis dengan pengintai-pengintai ini. Mereka datang, mereka dilindungi oleh Rahab, diberikan tempat untuk mereka bisa aman dari segala macam mara bahaya yang boleh terjadi setiap saat. Bagi kita, saudara kasih ya, kaum muda, bagi kita di hari-hari ini, siapa dua pengintai ini? Siapa yang menyelidiki keadaan kota Yeriko ini? Bagi kita ini dua pengintai ini adalah firman Allah dan Roh Kudus, yang setiap kali kita datang, setiap datang kepada kita, itu menyelidiki apa yang jadi kekurangan kita. Apa yang jadi kekurangan, kelemahan kita. Untuk apa? Untuk diperbaiki. Ya. Nah, dua orang ini datang dan oleh Rahab diterima dengan baik. Ayat yang lain mengatakan diperlakukan dengan ramah, diterima dengan baik. Ada dua reaksi, dua respon. Rahab menerima dengan baik, Raja Yeriko, saya selalu salah ini, Sodom dan Yeriko, sebab sama-sama jahat waktu itu ya. Raja Yeriko juga menerima, menyambut kedatangan dua ini dengan respon atau reaksi yang tidak baik. Mau ditangkap, mau dibunuh. Ya. Nah, seringkali dua respon ini datang diperlihatkan kepada setiap orang yang mendengarkan firman Allah. Ada orang yang menangkap, menerima firman Allah dengan baik, tapi ada orang yang marah-marah. Merasa seperti hidupnya itu dimata-matai. Oh, pasti pendeta ini tiap kali khotbah selalu untuk menceritakan kesalahan-kesalahan saya. Tiap kali datang untuk mengobral kelemahan-kelemahan saya. Dari atas mimbar lagi. Lah, semua orang tahu. Apalagi zaman sekarang. Ya, firman Allah disampaikan tidak terbatas tembok ini. Ya, berapa kali berapa gereja ini, ruang kebaktian ini. Tapi seperti tanpa batas. Ya, dapat didengar oleh semua orang yang ada di dunia. Yang penting ada akses internet. Mereka bisa mendengarkan. Lah, kekurangan kelemahan saya diobral. Gembala macam apa itu? Gereja apa itu? Bukannya memotivasi menjadi lebih baik, tapi merendahkan, membuat orang down. Sebab apa? Belum sudah dinyatakan kesalahannya, belum sudah diobral kekurangannya. Saya harus mengatakan, kalau kalian pernah berpikir demikian, cepat berubah. Sebab sikap itu seperti Raja Yeriko dan penduduk lain, mereka selalu curiga dengan kedatangan dua pengintai ini. Mau membuat sesuatu yang tidak baik. Ini mau menjadi hakim atas kami. Seringkali pun kita berpikir begitu. Firman Allah seperti menghakimi kita. Bapak Gembala paling cari-cari info dari mama, dari kakak, dari adik. Seperti apa sih saya? Dari situ, dari atas mimbar dihantam saya. Semua orang jadi tahu. Nggak tahu jadi tahu. Sehingga dia berusaha untuk memproteksi diri. Nggak boleh ada yang tahu. Saya harus mengatakan, setiap orang yang bersikap seperti Raja Sodom memproteksi diri di saat ada dua pengintai datang, maka dia pasti akan mengalami kebinasaan pada akhirnya. Sebab apa? Dia tidak melakukan tindakan iman. Apa tindakan iman yang dilakukan oleh Rahab? Nomor satu, menerima dengan baik. Ya mungkin kita pikir, lawang pelacur, siapapun yang datang dia welcome lah. Malah tidak datang lewat dia panggil-panggil, di sini lagi diskon, lagi barang baru. Ya, apalagi datang ya terima dengan baik lah om. Saya mengatakan Rahab tahu yang datang itu. Dia tahu yang datang itu orang Yahudi, orang Israel. Dia tahu mereka adalah utusan Tuhan. Sehingga kedatangan mereka itu tidak untuk mendatangkan apa-apa yang secara jasmani, keuangan karena berbuat mesum dengan perempuan ini, tidak. Tapi apa yang diharapkan oleh Rahab? Keselamatan,
belas kasihan Tuhan, belas kasihan bangsa Israel. Kalau kita menanggap firman yang kita dengarkan sebagai bentuk belas kasihan Tuhan untuk mengoreksi kita, maka kita akan mengalami keselamatan, bukan kebinasan. Satu ayat taruh tanda di ayat ini. Kita membaca dalam kitab 2 Timotius 3. Kitab 2 Timotius 3, nah ini firman Tuhan. Untuk menyelidiki, bukan untuk mempermalukan, membinasakan, bukan. 2 Timotius 3. Rasul Paulus katakan kepada Timotius, siapa Timotius ini? Ya, koko Timotius atau kakak Timotius ini, mas Timotius ini. Ini orang muda yang sudah melatih diri sejak muda mendengar firman Allah, membaca firman Allah. Kalian baca firman Allah? Bagaimana penerimaanmu pada saat ayat-ayat itu menyentil kekurangan kita? Itu akan menjadi tindakan iman atau tidak? Menjadi seperti yang dilakukan oleh Rahab atau dilakukan oleh Raja Mesir, Raja Yeriko. Coba baca ayat yang ke-15. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15, demikian bunyinya. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Kalian kan tahu Alkitab. Ya, Alkitab seperti apa, apalagi sekarang sudah banyak dalam bentuk elektronik Bible ya. Jangan cuma punya-punyaan ya. Cuma gagah-gagahan. Orang Kristen Kak, Bible HP-nya mesti ada Alkitab, tapi dibaca. Bahwa sejak kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Jadi ini, kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Perhatikan ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita lihat, menyatakan kesalahan. Untuk apa kesalahan dinyatakan? Untuk dibenerin, memperbaiki kelakuan. Saya sangat yakin, ya, sejak pertemuan Rahab dengan 2 pengintai itu, sejak hari itu dia tidak terima lagi tamu untuk berbuat mesum dengan dia, berbuat zina. Saya sangat yakin, sejak dia menerima ya 2 utusan itu, dia diperbaiki kesalahannya. Dia dinyatakan kesalahannya, dia diperbaiki, dia sedang diperlengkapi di umat Allah dengan perbuatan-perbuatan baik. Dia sudah melakukan perbuatan iman. Sebab keselamatan itu hanya datang dari Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Nah kita lihat hari-hari ini, firman yang menyelidiki, firman yang menyatakan, firman yang memperbaiki, firman yang mengajar kita. Kalau kita melakukan perlawanan, maka firman itu justru nanti akan menjadi hakim. Sebab Alkitab mengatakan bahwa firman yang ditolak itu satu saat akan menghakimi. Tuhan akan menghakimi untuk setiap penolakan akan firman yang menyatakan kesalahan kita, menegur kita, untuk menasehati kita. Oleh sebab itu setiap kali kita dengar firman Allah, terima dengan baik, sambut dengan baik. Apa praktek sambut dengan baik? Dia tidak membenarkan diri, tapi membenarkan kata firman Allah. Satu saat Tuhan Yesus pergi ke daerah Sidon. Sidon ini hari-hari ini adalah Lebanon modern. Ya, itu daerah Siro-Funikia, Punikia. Ya, Siro itu Syria ya, Syria Punikia. Sedangkan Kanaan itu Siro Palestina. Ya. Nah, apa yang terjadi? Dia minta tolong kepada Tuhan, tapi Tuhan langsung tolong. Oh iya, apa salahmu? Apa masalahmu? Tak tolong ya? Tidak. Ya, Tuhan tidak menganggap dia. Dia terus. Satu saat Tuhan katakan, gak patut melempar roti untuk dilemparkan kepada anjing. Perkataan itu halus ya, halus tapi menyengat dan rasanya sakit. Dengan kata lain, Tuhan katakan, kamu ngaca, kamu minta tolong kepada saya ini loh orang Yahudi, mau cari orang-orang Yahudi di perantauan, yang mungkin mereka sesat, yang mungkin mereka butuh pertolongan, aku cari mereka, aku enggak datang buat kamu. Kamu orang enggak bersunat, kamu orang kafir, orang.
kamu anjing. Tapi apa dia katakan? Tuhan, engkau mengatakan aku anjing, engkau samakan aku dengan anjing. Itu seperti sikap Raja Yeriko. Tapi dia katakan, benar Tuhan. Memang kami tidak baik. Memang kami banyak kesalahan. Tapi kami mau diselamatkan. Itulah seperti Rahab. Dia menyambut dengan baik. Tidak menentang. Tidak curiga. Ya. Tapi bisa menerima dengan hati yang lembut. Firman itu diterima. Benar Tuhan, aku itu Tuhan. Jadi kalau ada perkataan-perkataan yang menegur kesalahanmu, jangan lebih dulu untuk curiga. Oh mama ini WA gembala, kakak juga meng-WA gembala. Jangan. Tuhan tahu kekurangan kita. Saya tidak mau ya terima-terima laporan-laporan begitu ya, dan kemudian disampaikan dari atas mimbar. Ya, saya bukan orang yang suka demikian. Tapi kalau engkau merasa seperti firman Allah itu begitu kuat menyatakan kesalahan kita, itu semata-mata datang dari siapa? Tuhan. Tuhan tahu kondisi kita dan Tuhan ingin menyelamatkan kita. Hanya orang yang menyambut. Saya tidak tahu berapa populasi kota Yeriko waktu itu. Berapa ribu kota itu. Berapa puluh ribu penduduk kota itu. Tapi Alkitab mengatakan, dari sekian banyak, hanya ada Rahab yang menerima. Akibat Rahab menerima, satu rumahnya, satu keluarganya diselamatkan. Papa mamanya diselamatkan, kakak adiknya diselamatkan, pekerja-pekerja, semua orang yang ada dalam rumah Rahab diselamatkan, tidak turut dibinasakan. Kalau engkau malam hari ini dengar firman Allah dan mengatakan, ya Tuhan, seperti itu aku Tuhan. Benar Tuhan, itulah aku. Gua banget Tuhan. Perhatikan, terima firman Allah dengan baik. Itu memperlakukan firman Allah dengan sepantasnya. Sebab firman Allah itu adalah perkataan siapa? Allah sendiri. Dan firman Allah itu bukannya perkataan Allah. Tapi Alkitab mengatakan firman Allah adalah Allah sendiri. Baca ya, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Logos itu adalah Allah sendiri. Nah oleh sebab itu, dengar firman Allah. Dengar, terima firman Allah. Menerima dengan sepenuh-penuhnya. Jangan ada perlawanan. Jangan curiga, tapi terima. Rahab menerima dua utusan. Kita menerima firman dan Roh Kudus. Roh Kudus seringkali juga berbicara kepada kita. Dengan suara yang halus. Kamu kok tidak benar. Sikapmu tidak benar. Itu orang tua, kamu tidak hormat. Itu lebih tua dari engkau. Itu atasan, kamu tidak jadi teladan. Kamu tidak jadi kesaksian. Seperti ada suara halus yang menegur kesalahan kita. Yang mengatakan, diam kamu Roh Kudus. Jangan ngomong-ngomong lagi. Itu kita memadamkan, menduka citakan Roh Kudus. Satu saat Roh Kudus itu enggak ngeyel. Aku ngomong, kamu mau tutup telinga, ya. Aku tetap ngomong. Enggak, dia enggak ngeyel. Dia pribadi yang perasa, sensitif. Begitu ada orang yang tidak menerima dengan baik. Jangankan Roh Kudus, kita saja begitu. Ya. Kalau kita tidak diterima dengan welcome dengan baik dari seseorang itu, kita juga tidak kerasan. Tapi kalau kita diterima dengan welcome, walaupun sikapnya tidak dibuat-buat, natur, alami. Semakin alami, semakin menyentuh orang. Semakin sikap alami kita itu semakin akan dapat dirasakan oleh orang yang kita hadapi. Oleh sebab itu jangan dibuat-buat, oh ya apa bro, ya apa sis, ya. Tapi alami saja, maka kita akan alami. Ya, orang itu akan sangat welcome juga dengan kita. Begitu juga dengan firman Allah. Kalau kita welcome terhadap firman Allah akan masuk dalam hidup kita, akan tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Seperti dua pengintai itu, dia datang, dia tinggal di situ, walaupun hanya satu malam saja. Ini yang dilakukan oleh Rahab. Dia terima dengan baik. Bagaimana engkau? Yang kedua, ya, bukan hanya menerima dengan baik. Pada fasal yang kedua kitab Yosua, ayat 4, ya, ayat yang keempat, 6 dan ayat yang ke-8. Apa yang dilakukan oleh Rahab? Kita baca 4, 6 dan 8. Tetapi perempuan itu si Rahab telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku,
tapi aku tidak tahu dari mana mereka. Ayat 6, tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah. Ini bahasa sotoh ini pikirnya soto ayam apa soto Lamongan ya. Kata sotoh itu lantai 2, ya ada dak ya. Ada dek atasnya itu. Orang Israel rata-rata rumahnya begitu lah. Rumah di Timur Tengah itu rata-rata begitu ya. Ada balkonnya lah. Jadi atapnya enggak begini-begini lah. Jadi atasnya itu bisa orang ngisi mungkin seperti jemuran untuk jemuran baju mungkin begitu ya. Disembunyikan di atas sotoh rumahnya itu lantai 2 dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami. Ya rami ini biasa dibuat ya untuk tekstil kasar ya. Karung juga ya, karung rami ya. Yang menyebarkan ditebarkan di atas sotoh rumah itu. Jadi dikamuflasekan. Jadi mereka tidur di situ di atas rumah, terus di atas mereka dikasih ya itu kayak jerami-jerami gitu kan. Ya, seperti memang benar-benar spionase ini. Ya. Untuk disamarkan supaya tidak kelihatan, dicari-cari tidak ketemu kan. Ayat yang ke-8, tapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Jadi bukan soto ya, tapi sotoh. Dan berkata kepada mereka, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, ya, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ya, jadi itu yang terjadi. Setelah diterima, bukannya diterima, tapi juga apa? Disembunyikan. Jadi 2 utusan itu disembunyikan. Tidak kemudian dia katakan, "Hei, Raja, ada 2 orang masuk sini, orang Israel." Ya, enggak, ya. Atau dia lapor kepada RT RW, "Pak, ada 2 orang yang masuk di sini, orang asing mau memata-matai." Tidak. Tapi dia sembunyikan, dia rahasiakan. Apa sikap kita mendengar firman Allah bagi kita di hari-hari ini? Yaitu kita menyimpan, sembunyikan sama menyimpan di tempat yang paling dalam, yang paling rahasia dalam hidup kita. Apa saudara? Tempat yang paling rahasia apa saudara? Hati. Hati itu tempat yang paling rahasia. Jadi kalau kita dengar firman Allah, bukan sekedar untuk kita mengerti, memang kita harus mengerti. Ya, berusaha untuk mengerti firman Allah yang disampaikan. Tapi bukan cuma mengerti, tapi taruh lagi di hati. Ya, disimpan di tempat yang paling rahasia itu hati. Tolong baca ayatnya ya. Sebab apa? Kalau cuma di pikiran ini bisa hilang, bisa lupa. Apalagi zaman sekarang dah. Makanan-makanan yang tidak baik membuat banyak orang-orang muda. Kalau zaman dulu itu stroke dan lain sebagainya, ya, itu dialami orang-orang yang berusia lanjut. Zaman sekarang anak-anak muda, sangat muda bisa kena stroke. Dan kalau sudah kena stroke, kena saraf memori, hilang sudah. Semua yang ada di sini hilang. Makanya di tempat ini bukan tempat penyimpanan data yang paling aman. Di mana? Di hati. Sembunyikan, simpan 2 utusan itu di dalam hati. Coba kita Mazmur pasal yang ke-119 seringkali kita baca. Anak-anak muda perhatikan, di sini tempat penyimpanan firman Allah. Sembunyikan dalam hati yang paling dalam. Mazmur pasal 119, sebab itu akan menyelamatkan, itu akan menyucikan. Ya, kalau habis datang kemudian diusir, udah. Saya membayangkan 2 orang ini, ya, tempat yang paling aman memang di tempat-tempat umum. Dan mereka tidak punya teman, tidak punya siapa-siapa di situ. Tempat yang publik, ya tempat bordir itu, semacam hotel mungkin zaman sekarang. Tidak punya keluarga, tidak punya siapa-siapa. Lah kalau dia diusir dari situ mau kemana dia? Ketangkep. Tapi kita lihat disembunyikan. Kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9 demikian bunyinya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku
aku mencari Engkau, janganlah membiarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ayat 11 perhatikan, di dalam hatiku aku menyembunyikan, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Tuhan. Supaya aku jangan berdosa terhadap-Mu, ya, terhadap Engkau. Itulah yang harus kita alami, kaum muda. Kalau kita dengar firman Allah, taruh di dalam hati. Banyak kali anak-anak muda saat mendengarkan firman Allah, saat yang paling menjengkelkan. Kalau nyanyi-nyanyi, apalagi nyanyi-nyanyi girang-girang. Apa lagu tadi itu? Ku diberi kuasa, apalagi sampai lonjat-lonjat ya. Sampai mencolot-mencolot ya. Ku diberi kuasa ya. Tapi waktu dengar firman Allah, teler. Enggak, sebab apa? Enggak suka dengar firman. Tapi Alkitab mengatakan, firman itu ditaruh, disimpan dalam hati. Supaya apa? Supaya jangan berdosa. Seperti juga Rahab, gara-gara dia menyembunyikan dua pengintai ini. Mulai hari itu dia tidak lagi berbuat dosa. Saya sangat percaya. Mulai hari itu dia tidak lagi berzina. Dia tidak jualan lagi. Dia tidak melacur. Mulai hari itu dia tidak melacur. Tapi dia hidup sebagai orang Israel yang tidak boleh berzina. Tidak boleh mengingini milik orang lain. Tidak boleh mengingini dosa. Sebab apa? Dia menyimpan dua itu sangat rahasia, di tempat yang sangat rahasia. Bagi kita apa tempat yang paling rahasia? Yang paling aman untuk firman Allah? Yaitu firman Allah disimpan di dalam hati. Sampai menjadi iman kita yakin, iya benar Tuhan. Walaupun firman itu menyatakan kesalahan kita, tapi kita tidak menolaknya. Kita simpan. Setiap firman yang disimpan sampai di dalam hati, sampai menjadi pengertian, sampai menjadi keyakinan, kita ngerti sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, kalau dengar firman Allah, ya, kita harus renungkan juga. Sesudah firman Allah disampaikan, renungkan lagi. Kalau kalian bisa mendapatkan ya link untuk ya YouTube ya, dengar lagi. Ya, dengar lagi. Setiap kali pengulangan itu, semakin itu tersimpan dalam memori, bukan dalam memori pikiran kita, tapi memori hati kita. Bagaikan itu terukir seperti prasasti ya, untuk tanda tangan di prasasti. Itu diukir, dipahat berulang-ulang kali. Setiap pengulangan engkau membaca, setiap pengulangan mendengarkan, setiap kali itu akan tertukik dalam hati kita. Dan kalau itu sudah tertukik dalam hati kita, tersimpan dalam hati kita, Alkitab mengatakan, itu yang membuat kita tidak berdosa. Membuat kita tidak berdosa kepada Tuhan. Sehingga kalau kita tidak berbuat dosa terhadap Tuhan, kita juga tidak menyakiti orang lain. Kita tentu tidak akan menyakiti sesama. Kalau kita takut berbuat dosa kepada Tuhan, itu yang membuat kita tidak mungkin berdosa kepada orang lain. Sebab kita sudah takut, ada rasa takut kepada Tuhan. Yusuf, saat dia mendapatkan kesempatan untuk berzina dengan nyonya majikannya itu, dia tidak lakukan. Kenapa? Ada rasa takut kepada Tuhan. Dia katakan, bagaimana mungkin aku berbuat dosa kepada Tuhan? Seorang anak muda dengan ledakan-ledakan libido yang kuat dan ada kesempatan berbuat najis, dia tidak lakukan. Kenapa? Ada rasa takut kepada Tuhan. Kenapa? Dia dengar firman dari ayahnya. Dia simpan bukan hanya dalam hati, dalam pikiran untuk diingat-ingat, tapi dalam hati untuk menjadi rem, menjadi kekuatan untuk mencegah dia. Kalau engkau melupakan firman Allah, begitu mudah melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Walaupun engkau baru dengar firman Allah, keluar gereja, karena firman tidak dalam pikiran dan dalam hati. Dengar sini, keluar jeblak. Ya, masuk sini langsung dor, hilang. Masuk sini dor, keluar. Gak kesisa belas, sama sekali tidak tersisa. Ya, masuk seperti ada pipa lah. Ya. Air dimasukkan sini langsung sur, masuk lagi sur, berapapun yang dimasukkan sur ini. Enggak tersisa di sini, enggak tersisa di sini. Sehingga biar keluar dari gereja langsung berbuat. Bahkan di dalam gereja, jangankan keluar, masih di dalam.
masih di dalam gereja, sudah melakukan kejahatan. Kenapa? Firman tidak disimpan dalam hati yang paling dalam. Oleh sebab itu, saya mengatakan anak-anak muda, Rahab, dia bukan hanya beriman, tapi dia melakukan sesuatu, ada perbuatan. Menerima 2 utusan, menerima firman Allah bagi kita, menyimpan firman Allah dalam hidup kita sangat dalam. Dia sangat yakin akan firman Allah. Firman yang diyakini akan di kekuatan yang tidak terbatas. Apa kekuatan yang tidak terbatas? Bukan hanya melakukan perbuatan-perbuatan spektakuler, tapi kekuatan yang tidak terbatas apa? Mencegah kita dari godaan-godaan dosa. Siapa? Sekuat apa orang muda? Kalau kalian baca dalam kitab Amsal, orang muda kalau kena jerat perjinaan, perkenajisan, dia walaupun dia kuat bagaikan lembu, tapi lembu yang sudah ditusuk hidung, diseret kemana? Ke tempat pelacuran, ikut aja. Ya. Nggak bisa melawan, sebab apa? Kalau melawan sakit. Untuk tidak sakit, bahkan untuk mengenakkan dagingnya, dia ikut saja. Walaupun dia tahu itu tempat pembantaian, dia tidak ada kemampuan. Sebab apa? Tidak ada firman dalam hatinya. Tapi kalau engkau punya firman Allah, engkau ada kekuatan untuk apa? Mencegah engkau dari godaan-godaan dosa, bahkan dari paksaan dosa, dari intimidasi dosa. Engkau tidak dapat melakukan itu. Sebab kita mengatakan ada rasa takut kepada Tuhan. Amin, kamu muda? Ya. Sana ada bos-bos besar datang. Rahab, malam hari ini saya akan pakai engkau. Enggak. Perjumpaan dengan 2 pengintai itu membuat dia ada kemampuan untuk hidup kudus. Untuk hidup kudus. Untuk hidup benar dan hidup kudus. Maafkan. Karena ini bicara tentang orang sundal, pelacur. Seolah-olah saya ngajari, maafkan. Saya tidak punya bermaksud demikian. Tapi menggambarkan bagaimana ada suatu restorasi, ada suatu keubahan yang dahsyat. Orang yang sekotor apapun juga, kalau sikapnya benar terhadap 2 utusan, itulah firman dan Roh Kudus, dia pasti akan menjadi lebih baik. Amin. Puji Tuhan. Dan yang terakhir apa, saudara? Pada kitab Yakobus sudah kita baca, sekarang kita baca di dalam kitab Yosua, saudara. Ayat 15 dan ayat 16. Yosua pasal 2 ayat 15 dan 16. Waktu kemudian terjadi dialog, kamu kan sudah aku simpan, sudah aku sembunyikan, aku terima dengan baik, sembunyikan. Kamu harus balas dong. Ya. Nanti kalau kalian menguasai ini, kami jangan dibunuh ya. Bagaimana dengan orang tuaku, papaku, mamaku, adikku, perempuan, adikku, laki-laki, kakakku. Kasihani kami ya, jangan ya. Apa tandanya? Bersumpah, mereka bersumpah. Apa taruhannya? Ya, nyawa kami. Dia tidak terima apa-apa, jaminan tidak ada apa-apa. Tapi dia percaya, itulah iman. Walaupun tidak ada jaminan apa-apa. Kalau dulu cerita tentang Yehuda dan Tamar, itu ada jaminan. Tapi ini tidak jaminan apa-apa. Ya, secara jasmani yang bisa dipegang. Saya membayangkan seandainya 2 orang ini mungkir, mati. Walaupun nanti dosanya akan ditanggung. Tapi bisa mati. Tapi dia percaya, nggak pegang apa-apa. Dia percaya. Ya, nah, bagi kita dengarkan ya. Yang ketiga, kita baca pada ayat 15 dan 16. 15 dan 16. Dengarkan firman Tuhan. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumah itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah dia diam. 16. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan sembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalanan. Jadi pengintai ini diajari, dilepaskan dan diajari, jangan sampai engkau ketangkap, sebab mereka lagi kejar ke arah sungai Yordan, sebab mereka berkemah di Sitim. Oh, pasti kamu lari ke sana, dikejar. Makanya ya Rahab katakan, kamu pergi ke pegunungan, sembunyi di sana 3 hari. Sebab kenapa 3 hari? Orang-orang itu tidak nemu, dia pulang. Pada saat pulang, kamu baru boleh
ke sungai Yordan. Kalau enggak gitu, begitu diturunin ke sana, ya ketangkap lah. Ketangkap. Ya. Nah bagi kita apa ini, Saudara? Dia melepaskan. Melepaskan itu sama dengan melepaskan, melindungi dengan selamat. Firman yang kita dengarkan bukan sekedar kita sambut dengan ramah, dengan baik, tidak ada penolakan. Bukannya sekedar kita simpan dalam hati dan pikiran kita, tapi firman itu harus ada perbuatan. Lebih aktif lagi. Bayangkan Rahab ya. Dia ambil keranjang, diikat dengan tali ungu tadi itu ya, untuk kemudian diturunkan. Saya tidak tahu berapa kilo itu laki-laki itu. Perempuan ya bagaikan timbo itu diturunkan pelan-pelan ditaruh. Itu kalau Rahab kecapean dia lepas gini, wah, buak jatuh, mati tuh. Dia berusaha, ada usaha. Melakukan firman Allah itu tidak mudah, kaum muda. Tidak gampang. Tapi betapapun sulitnya diusahakan. Seperti Rahab menurunkan orang dari jendela itu yang cukup tinggi itu. Saya tidak tahu apa pernah dia lakukan. Ya, sebab kalau lewat pintu rumah, ya ketangkap lah, sudah dijaga kok. Lewat pintu belakang. Ya. Dia tidak menyiapkan seperti ada apa ya. Saya ingat dulu ada timba itu begini, ada rollingnya itu. Tidak. Ya. Dia turunkan dengan hati-hati, dia turunkan dengan segenap tenaga, sekuat tenaga. Tidak mudah. Mempraktekkan firman Allah tidak mudah. Tapi kalau kita belani lakukan firman Allah, dia memikirkan bagaimana supaya orang-orang ini bisa selamat, tidak ketemu dengan orang-orang itu, pengejar-pengejar. Dia memikirkan bagaimana itu. Demikian juga kita. Ya, seringkali kalau orang melakukan perbuatan jahat, dipikirkan habis-habisan bagaimana supaya berhasil. Tapi untuk melakukan firman Allah, tidak pernah dipikirkan bagaimana melakukan. Sebab apa? Memang tidak niat. Tapi biar malam hari ini, seperti Rahab, dia memberi jalan yang baik untuk melepaskan ini sampai berhasil pulang. Yaitu bagaimana kita di hari ini ada kerinduan, Tuhan, saya mau melakukan firman Allah sampai tuntas. Dan hanya dilepas, yang penting aku lepas. Kamu mau mati ya mati-mati yo, urusanmu. Tidak. Tapi bagaimana pengintai ini harus selamat sampai kepada Yosua, pemimpin yang mengutus dia. Bagi kita di hari-hari ini, bagaimana kita ingin melakukan firman Allah sampai tuntas, sampai sempurna. Jangan cuma ngasal, yang penting memberi, yang penting berbuat baik. Tapi bagaimana apa yang kita lakukan itu benar-benar berdampak sempurna. Ini banyak kali menjadi kekurangan kita. Tapi kalau kita lakukan itu, saya sangat yakin Rahab perempuan sundal, dalam perjanjian baru dikatakan pelacur, dia selamat karena dia beriman dan ada perbuatan iman. Kita juga akan selamat apapun kesalahanmu di masa yang lalu. Rahab sudah diampuni, kita pun akan diampuni. Amin kaum muda. Karena iman, Rahab tidak dibinasakan bersama-sama dengan orang durhaka. Dulunya juga dia orang durhaka. Podoai, bahkan dia lebih parah dari orang-orang ya kota Yeriko yang lain. Dia pelacur. Ya. Tetapi karena dia beriman, menerima dengan baik, menyembunyikan dan melepaskan, maka dia diselamatkan. Tidak ada kata terlalu jahat, tidak ada kata terlambat. Lakukan seperti apa yang dilakukan Rahab, maka kita pun akan selamat. Amin. Apa yang dituliskan tentang Rahab bukan sekedar kisah atau sejarah, tapi itu contoh yang harus ditiru. Bagaimana seseorang beriman dan melakukan perbuatan iman dengan baik. Ya, kita akan nyanyikan satu lagu. Nyanyikan lagu ini dengan beriman ya. Bukan hanya sekedar menyanyikan begitu saja, tapi nyanyikan dengan beriman. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Haleluya.
Dengar dia ketuk pintu hatimu. Dengar dia ketuk pintu hatimu. Dengarlah suara gembala. Dengarlah suara gembala. Dengan kasih dia menunggu. Jangan keraskan hatimu. Dengar suaranya kepadamu. Jika kau buka hatimu, aku akan masuk dan makan perjamuan malam sertamu. Janganlah keraskan hatimu. Janganlah keraskan hatimu. Serahkanlah diri padanya. Oh, betapa bahagia bersama dia, dipermuliakan untuk selamanya. Janganlah keraskan, janganlah keraskan hatimu. Serahkanlah diri padanya. Oh, betapa bahagia bersama dia, dipermuliakan untuk selamanya. Oh, betapa, oh, betapa bahagia bersama dia, dipermuliakan untuk selamanya. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya sudah menyampaikan firman Allah. Walaupun saya sadar saya bukan orang sempurna yang dapat menyampaikan sesuatu dengan sangat baik, sempurna. Namun kalau engkau tidak mengeraskan hati, ya apapun ketidaksempurnaan saya, engkau akan menerima firman Allah dengan baik. Oleh sebab itu malam hari ini, jangan keraskan hatimu, jangan tegarkan hatimu, lembutkan hatimu. Terima firman Allah yang disampaikan, niscaya firman akan bekerja. Firman sudah bekerja menyelamatkan Rahab. Firman sudah bekerja menyelamatkan orang-orang di zaman perjanjian lama dan orang-orang di zaman perjanjian baru. Pada gereja mula-mula, firman yang sama menyelamatkan kita. Gak peduli apa kesalahan kita, tapi kalau kita menerima dengan baik, menyimpan dengan baik, dan melakukan dengan baik, dengan sempurna, tidak dikurang-kurangi. Saul, dia juga melakukan firman Allah, tapi tidak sempurna. Ada yang dia tidak lakukan, padahal Tuhan katakan lakukan dengan sempurna. Dia tidak lakukan, maka dia mengalami hal yang tidak baik dalam hidupnya.
Jadilah orang yang baik. Bersikaplah yang baik terhadap firman Allah yang datang menegur kita. Sebab firman Allah itu bukan untuk mempermalukan kita, tapi untuk merubah kita menjadi manusia-manusia yang sempurna. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyikan lagi. Ya, dari atas. Haleluya. Haleluya, dari atas kita nyanyikan. Barang siapa yang dikasihinya, barang siapa yang dikasihinya, dia tegur lewat firman-Nya, dia tegur lewat firman-Nya. Jikalau ini diabaikan, maka datanglah ajaran. Itu sebabnya usahakan berbalik kepada Tuhan. Rajinkanlah dirimu untuk meningkatkan rohanimu. Janganlah keraskan hatimu. Serahkanlah dirimu padanya. Serahkanlah diri padanya. Oh, betapa bahagia bersama Dia, dipermuliakan untuk selamanya. Janganlah keraskan hatimu, janganlah keraskan hatimu. Serahkanlah diri padanya. Oh, betapa bahagia bersama Dia, dipermuliakan untuk selamanya. Oh, betapa bahagia. Oh, betapa bahagia bersama Dia, dipermuliakan untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkau bekerja di tengah-tengah jemaat kaum muda ini. Tuhan, nyatakan apa yang kehendak-Mu lewat firman yang sudah kami sampaikan. Tuhan, bekerja, yakinkan mereka. Seperti juga Rahab sudah yakin atas 2 utusan. Dia tidak mengenal, tapi dia tahu ini datang dari bangsa Israel yang bisa membinasakan tetapi juga menyelamatkan. Dan dia sanggup, dia terima dengan baik, sehingga penyambutannya ya untuk menyembunyikan dan melepaskan dengan baik itu menghasilkan keselamatan buat Rahab. Perempuan sundal, wanita pelacur ini sampah masyarakat, tapi perbuatan iman itu menyelamatkan dia.
Demikian juga anak-anak muda ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang sedang mereka alami hari-hari ini. Hamba sudah menyampaikan firman Allah. Biar mereka dapat menangkap hakikat firman untuk persoalan mereka, untuk kebutuhan mereka secara rohani. Dan seperti Engkau sudah bekerja menyelamatkan Rahab, selamatkan anak-anak muda ini Tuhan. Dimanapun, kapanpun mereka mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak muda ini. Berkati kami Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kemudian kita mendapatkan kesempatan untuk berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Untuk itu kita akan nyanyikan satu lagu, Kemanakah Aku Mencari, Kami Mencari Kasih Sejati. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali lagi. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kemudian jadwal kebaktian kita. Besok hari Minggu jam 17.30 atau setengah 6 sore ada kebaktian umum. Masih dalam format new normal. Online atau streaming, live streaming, usahakan untuk bisa ikuti bersama dengan orang tua. Gunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kita beribadah, walaupun dengan sistem yang mungkin tidak terlalu nyaman buat kita. Tapi kalau kita bisa menerima dengan baik, maka Tuhan akan menambahkan. Tuhan akan memberikan kita satu saat kita bisa berkumpul kembali di tempat ini, ya. Inilah kebaktian kita akan bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah pada malam hari ini. Kita akan berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik buat kami. Kami bisa beribadah, kami bisa melayani, kami bisa melakukan sesuatu untuk pekerjaan-Mu Tuhan.
apa yang dilakukan oleh Rahab, biar itu menginspirasi kami. Setiap penyambutan kami pada firman-Mu itu, walaupun itu berisiko, seperti Rahab bukan tanpa risiko, dia menerima 2 utusan-Mu Tuhan. Maka dia terima dengan penuh, mempertaruhkan keselamatan. Sebab kalau kami rela kehilangan nyawa yang ada di bumi, kami akan mendapatkan nyawa yang besar, itu keselamatan kekal. Demikian juga kami hari-hari ini Tuhan, berkati anak-anak muda ini Tuhan, berkati dengan segala kelimpahannya dalam studi mereka, karir mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, berkati Tuhan. Mereka tidak mampu berjalan sendiri, tapi Engkaulah kekuatan. Lewat firman-firman itulah utusan-Mu Tuhan. Lewat Roh Kudus yang kami boleh terima, memberi damai sejahtera di tengah-tengah kebimbangan dan ketakutan. Kami ada rasa percaya, sebab Engkau yang memberikan itu akan menyayangkan nyawa kami, hidup kami. Berkati anak-anak muda ini. Dan kini kasih terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Roh Kudus, itu Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat malam.